Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masih belajar di tema 1, tetapi sudah masuk ke sub tema 2. Oke, sekarang kita bisa buka bukunya, masih dengan tema 1. Di sub tema 2 di halaman 75, sub tema 2. Di sini adalah materi bahasa Indonesia, kemudian kita membaca teks dalam bekerja sama dalam keberagaman. Oke, ini masih dengan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 3. Kita buat saja menjadi 3 paragraf. Di dalam teks ini ada 3 paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf kedua di halaman selanjutnya dan paragraf ketiga. Nah, di dalam teks ini seperti biasa untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, tugas pertama kita adalah membaca keseluruhan teks. Kemudian di dalam paragraf pertama kita mencari gagasan pokoknya terlebih dahulu. Oke. Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf seperti itu. Jadi pertama kita harus mencari gagasan pokoknya. Kita coba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf yang pertama. Kita membaca, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke. Di antara keseluruhan kalimat ini, kita mencoba fokus untuk di kalimat pertama dan kalimat akhir. Kalimat pertama yaitu, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dan kalimat yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke. Di dalam paragraf ini kira-kira yang mana yang merupakan gagasan pokok? Apakah yang awal atau yang akhir kalimat seperti itu? Karena di dalam teks ini jika kita membaca keseluruhan teks itu adalah tentang melakukan percobaan bunyi. Jadi seperti itu, mereka bekerja sama untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi untuk gagasan pokoknya di dalam paragraf yang pertama ini adalah kalimat yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi inti dari paragraf pertama ini adalah Edo dan kelima temannya melakukan percobaan tentang bunyi tersebut, bukan tentang keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi bukan tentang itu, karena jika kita membaca keseluruhan teks itu adalah tentang bagaimana melakukan percobaan tentang bunyi itu. Oke. Jadi jika kita sudah mendapatkan satu gagasan pokoknya di dalam paragraf ini, maka kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi di dalam paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan sisanya semua adalah gagasan pendukung. Ya. Jadi tugas di subtema 2 kali ini di materi bahasa Indonesia adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini di paragraf pertama, gagasan pokok, kemudian sisanya semua di kalimat paragraf pertama itu adalah gagasan pendukungnya. Tetapi untuk pembahasan, untuk menuliskan latihannya tidak perlu melakukan seperti ini. Jadi cukup dengan nomor 1 ditulis gagasan pokok, dituliskan, kemudian selanjutnya itu adalah gagasan pendukungnya. Seperti yang sudah dikerjakan di mencari gagasan pokok dan pendukung di materi-materi sebelum-sebelumnya. Oke. Dan tugasnya itu bahasa Indonesia mengerjakan semua mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di ketiga paragraf di dalam teks ini. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama,
paragraf kedua, ini paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Jadi bahasa Indonesia adalah membuat atau menuliskan gagasan pokok dan pendukung dari ketiga paragraf dalam teks ini. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, materi kedua, yaitu tentang pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita bisa buka bukunya di halaman 82. Ini halaman 82. Di sini adalah tentang anatomi telinga. Kita baca dulu. Yang pertama itu indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Oke, kita lihat bagian-bagian telinga pada gambar ini. Untuk lebih jelas, ini adalah anatomi telinga. Oke. Yang pertama, jadi telinga itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga dalam, telinga tengah, dan telinga dalam. Sekarang kita akan melihat gambar dari bagian-bagian telinga. Ini adalah gambar bagian-bagian dari telinga manusia. Dan gambar telinga itu dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sekarang kita bisa melihat untuk bagian-bagian telinganya. Dari telinga luar ini itu adalah termasuk ke dalam bagian daun telinga. Ini adalah telinga luar. Kemudian sekarang masuk ke telinga tengah. Dari mulai sini sampai ke gendang telinga itu adalah bagian dari telinga tengah. Kemudian selanjutnya dari batas ini sampai kemari itu adalah bagian dari telinga dalam. Kita lihat bagian telinga luar itu terdiri dari daun telinga. Kemudian telinga tengah mulai dari saluran telinga sampai ke gendang telinga. Kemudian telinga dalam itu bagian-bagian dari koklea, kemudian saluran Eustachius dan lain sebagainya. Ini adalah telinga bagian dalam. Nah, untuk mengenal bagian-bagian telinganya, kita bisa melihat ini adalah daun telinga. Di sini gendang telinga. Kemudian ini tulang telinga. Ini gendang telinga yang seperti piringan kecil. Kemudian ini adalah tulang telinga. Kemudian ini adalah koklea. Koklea yang biasa disebut dengan rumah siput. Kemudian ini adalah saluran Eustachius. Dan ini adalah saraf ke otak. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara sehingga kita bisa menentukan itu adalah suara apa? Misalnya, kita mendengar suara kicauan burung. Jadi, suara kicauan burung itu pertama kali ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu disalurkan melalui saluran telinga dan diteruskan ke dalam gendang telinga. Gendang telinga menangkap suara disalurkan melalui tulang telinga, kemudian menuju ke arah koklea, ke saluran Eustachius, dan berakhir ke menuju saraf ke otak. Jadi, kita bisa mengetahui suara itu adalah suara kicauan burung melalui saluran-saluran ini sampai ke saraf otak. Kemudian otak menganalisis itu suara dari suara kicauan burung seperti itu. Jadi itu adalah proses bagaimana kita bisa mendengar dan mengidentifikasi suara yang kita dengar itu. Jadi itu adalah bagaimana telinga kita bekerja untuk menangkap suara sehingga sampai diteruskan ke saraf otak dan otak mengidentifikasi suara tersebut berasal dari suara apa. Oke, sekarang masuk ke dalam materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita bisa membuka buku di halaman 83.
Ini ada teks tentang dengan judul belajar dari cerita. Ada teks, tugasnya yang pertama adalah membaca keseluruhan teks dari 83 sampai halaman 84, membaca keseluruhan teks, kemudian menjawab pertanyaan dari 1 sampai 3. Oke, kita lihat di sini. Kita baca di paragraf yang pertama, belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Jika kita sudah membaca semua teks ini, maka inti dari teks ini adalah perbedaan di dalam suatu kelas yang membahas tentang perbedaan agama dan hari raya masing-masing agama tersebut. Jadi di dalam teks ini ada agama Muslim, kemudian Kristen, kemudian Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Di sini mereka menceritakan tentang bagaimana hari raya umat Muslim, kemudian bagaimana hari raya umat Kristiani, kemudian dan hari raya Waisak, seperti itu. Jadi di dalam teks ini adalah menjelaskan atau mengenal perbedaan-perbedaan hari raya dalam suatu agama. Kita lihat di sini ada teks, ada pertanyaan yang pertama. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jadi dijelaskan perbedaan apa yang mereka miliki dari teks yang ada di sini. Ya, jadi jawabannya itu minimal 3 baris untuk menjelaskan apa perbedaan dari 6 sekawan di dalam teks buku ini tersebut ya. Pertanyaannya ada 1 sampai 3. Jadi dijelaskan dan benar-benar jawabannya itu minimal 3 baris, tetapi juga boleh lebih dari 3, tetapi tidak boleh kurang dari 3 baris karena di sini adalah menjelaskan sesuai dengan pendapatmu untuk menjawab pertanyaan ini. Seperti contoh di nomor 2, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jadi kamu menjelaskan bagaimana sikapmu jika kamu memiliki teman dan bermain dengan temanmu yang berbeda agama itu. Apakah kamu akan menghormati dia beribadah saat kalian bermain, seperti itu. Dan itu juga harus dijelaskan secara panjang. Kemudian yang nomor 3, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jadi kamu menjelaskan apabila kamu memiliki teman yang berbeda agama, perbedaan apa saja di antara agama kalian, kemudian bagaimana sikapmu menanggapi perbedaan dari kebiasaan dalam agama tersebut. Nah, itu adalah 3 materi dan 3 tugas di dalam subtema minggu kedua ini. Oke, selamat mengerjakan dan semoga lancar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.